Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Omen di balik Temarang. Kali ini di balik Temarang saatnya Jalan Malam season 11. Dan kita akan mengguat sejarah yang berada di Kota Bandung, khususnya di Jalan Kelenteng, Kecamatan Andir. Dan saya tidak sendirian, saya ditemani seorang kerabat. Siapa dia? Kita langsung panggil Kang Ahmad. Kang Ahmad, di balik Temarang ini akan membuat sejarah yang ada di Kota Bandung. Dan konon katanya belum pernah atau masih sebagian ya orang Bandung ini tahu tentang pertempuran Waringin atau bisa dibilang The Battle of Waringin. Nah, Dan sejarahnya juga di ini Om tercatat di Batalion 1 Resimen 3. Sejarahnya tuh. Oke, Kang Ahmad, sebelum kita ngobrol-ngobrol tentang The Battle of Waringin, tak lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share. Kita ikuti perjalanan kami. Pertempuran Waringin 1946, Battle of Waringin 1946. Assalamualaikum, selamat datang kembali di segmen Jalan Malam di Balik Temarang. Jalan malam kali ini, tim di Balik Temarang berkunjung ke salah satu jalan di Kota Bandung untuk menguak salah satu sejarah yang tak banyak orang mengetahuinya. Kami akan menguak tentang pertempuran Waringin 1946 atau The Battle of Waringin 1946. Tak banyak diketahui memang, konon di satu titik tiang listrik di Jalan Kelenteng Bandung, kita masih dapat melihat sisa-sisa Battle of Waringin. Pertempuran di Waringin merupakan salah satu rangkaian heroik Palagan Bandung yang juga turut menentukan kemenangan perjuangan Revolusi 45 Republik Indonesia. Beberapa bulan sebelum meletupnya peristiwa Bandung Lautan Api, para pejuang Bandung dari berbagai satwa seperti polisi tentara, TKR, Laskar Wanita atau Laswi, dan juga pasukan Republik lainnya tak henti-hentinya tentara sekutu dan juga pendomplengnya Nika. Pasukan Inggris yang berasal dari India Sikh, pasukan ini suka disebut Gurkha, dengan bantuan tank pula berhasil melalui Jalan Arjuna. Mereka merangsek ke Waringin, lokasi di mana pos polisi tentara berada di sekitar Kebon Jati. Mereka tidak tinggal dan melakukan perlawanan. Terjadilah pertempuran sengit yang dicatat dalam sejarah perjuangan Batalion 1 Resimen 8 sebagai pertempuran Waringin. Unit-unit kecil dari batalion itu tersebar dan menghadang gerak maju tentara di beberapa titik perlawanan di kawasan tersebut. Serbuan dari utara Jalan Kelenteng dihadang oleh sekelompok kecil dari Kompi 1 pimpinan Kopral Soma dibantu Laswi. Serbuan dari Pasar Andir dihadapi oleh Kompi 3 yang dipimpin Kapten Sukanda. Ada juga tentara sekutu yang merangsak ke Saritem, namun mendapat perlawanan dari satu regu pimpinan Sersan Nandang dan Sersan Salikin. Sementara Laswi siaga di Gang Sukamana. Pertempuran ini mencatat sejarah amarah Laswi sampai-sampai ada Gurkha, sial yang terpenggal kepalanya oleh seorang anggota Laswi bernama Willy. Pertempuran semakin merebak. Sebagian pasukan Kompi 4 yang dipimpin Letnan Burhan dan Letnan Sujono lewat jalan industri bergerak sampai ke dekat kali Citepus. Sementara Letnan Maripto bersama pasukannya yang bertahan di Ciroyom tampaknya mampu menyerang musuh dari belakang. Kegigihan pasukannya pun berhasil melumpuhkan tank. Serangan balik para pasukan Republik dari berbagai penjuru ini berhasil mendesak mundur tentara sekutu sampai terkepung di Waringin. Dalam kondisi terkepung tersebut, tentara sekutu lalu dibantu serangan dari Angkatan Udara Inggris, Royal Air Force. Dengan bantuan serangan udara itu, mereka bisa meloloskan diri, mundur sambil membawa korban-korbannya. Berdasarkan catatan sejarah ini, Dewan Harian Cabang Badan Penerus Kejuangan 45 atau DHC BPPK 45, Kota Bandung bersama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pertahanan dan Pertamanan atau DPKP 3 dan juga Legiun Veteran RI atau LVRI, Kota Bandung mengabadikan peristiwa pertempuran Waringin ini dengan membangun stilasi di kawasan itu. Dengan stilasi di tiang listrik Jalan Kelenteng sebagai saksi biru pertempuran tersebut.
Saksi bisu yang dimaksud berupa tiang listrik yang sudah puluhan tahun berdiri di tempat itu. Sedikitnya ada 2 tiang listrik yang sekarang masih berdiri meski berlubang-lubang, bekas tumbukan peluru nyasar, dan berondongan senjata mesin dari tank tentara sekutu. Letaknya di sisi timur jalan, seberang sebuah toko swalayan. Ada juga rumah bergaya kuno yang masih utuh dan apabila ditilik-tilik, terdapat beberapa lubang yang sepertinya bekas tumbukan peluru. Lalu, hal apa saja yang ditemui tim di balik temaram di sekitaran lokasi? Ikuti videonya sampai akhir dan tetap support kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Kang Ahmad, kita sambil jalan-jalan. Boleh. Yang Kang Ahmad tahu tentang pertempuran Waringin ini apa, Kang? Kalau setelah saya riset sih Om, jadi pertempuran Battle of Waringin itu terjadi beberapa bulan sebelum pecahnya Bandung Lautan Api. Iya, betul. Itu setelah kemerdekaan kita ya? Sudah, cuman kan sebenarnya ketika ada proklamasi 45 juga belum benar-benar kita tuh kemerdeka kan Om. Iya, betul. Masih ada kayak Inggris sama sekutunya yang sebut sama sekutu India yang sebut Sikh atau gabungan dari Gurkha itu juga pengen nyoba untuk menguasai Indonesia. Betul. Karena dulu kita waktu merdeka juga kita masih kalau bisa dibilang kita masih dirongrong ya, Masih dong Om. masih belum apa ya, lepas gitu, belum 100% lepas merdekanya gitu. Karena kan setelah Belanda diambil alih sama Jepang, setelah Jepang selesai itu banyak sekutu dari Inggris datang ke Indonesia buat ngambil alih karena kan dia udah dapat Singapura tuh. Makanya ada pertempuran The Battle of Waringin itu sebenarnya diketahui sama Inggris Om. Ya. Dimulainya bisa bersangkut pautan dengan yang Setiabudi. Tapi terlebih yang di sini mah mulainya dari Ciroyom dan Arjuna Iya, betul. industri Itu kalau nggak salah terjadinya tahun 1946. 46. Berarti kan udah lewat proklamasi. Iya, setahun setelah proklamasi ya. Setelah proklamasi. Dan sebelum apa sesudah perjuangan itu? Sebelum Bandung Lautan Api, Sebelum Bandung Lautan Iya. Api ya, beberapa bulan kan. beberapa bulan nggak lama. Kita tadi udah jalan dan katanya di sini juga ada apa ya? Bukti disebutnya? peninggalan. Bukti peninggalan ya. Dari Saksi bisu mungkin. saksi bisu dari pertempuran Oke. pejuang kita yang disebut polisi, TKR, Laswi juga terus Laskar Wanita juga dan elemen masyarakat yang lainnya. ya. Karena kan dulu mah bukan hanya tentara tapi masyarakat sipil pun ikut membantu. Betul. Kebetulan kita ini ada di depan saksi bisunya Ya, pertempuran itu kan. Kita boleh lihat. Boleh. Sahabat Tete, saya di sini sudah ada di belakang saksi bisu pertempuran Waringin. Ini adalah yang tangkapan yang menjadi saksi bisunya dan ada beberapa lubang juga. Bekas apa nih, Kang? Ini dulu tuh kalau secara ini tuh dari sana kan Om, dari Arjuna. Terus merapat ke sini kelenteng juga. Ini jalan kelenteng. Nah, awal banyak tembakan-tembakannya tuh dari mulai ini Om. Jalan Saritem itu. Iya, dari Saritem ini, jalan Saritem ini banyak yang lari ke sini. Bukan lari, blokade. Blokade. Kalau Kawan yang kita tuh. kalau yang Jalan Saritem itu pemblokadan dari Laswi itu bukan? Pejuang Laswi. Pejuang Laswi. Pejuang itu Laswi ya, Laskar Wanita ya. Bukan jalan Laswi. Iya, bukan Jalan Laswi karena Itu kan Laskar Wanita. kalau nggak salah. Dan ini saksi-saksinya rentetan. rentetan peluru dulunya mungkin bertebaran di sini ya. Dan bukan ini aja Kang Ahmad kalau saya nggak salah ya. Karena setiap tiang sebelah kiri ini Om. Hah? Cuman kan ini paling depan. Jadi kan dari Saritem nih. Jadi ini paling banyak rentetan pelurunya. Kalau yang di sebelah sana tuh ada 1 sampai 4 atau 5 lubang. Dan kalau saya tidak salah nih ya Kang Ahmad, ini tiang listrik ini juga sama pemerintah udah dibilang bekerja sama dengan PLN untuk tidak menggantinya, Pak. Tidak dibongkar gitu. Karena saksi sejarah. Nah, ini buat saksi bisunya sejarah The Battle of Waringin.
kalau nggak salah ya Kang ya. Ini kan lama ya Om. Iya. Terjadi tahun 46, sekarang 2022 itu masih kuat bahannya Om. Nah itu. Mudah-mudahan ini nggak hilang ya Kang. Iya. Bagusnya sih kalau pemerintah juga ikut kayak di sini tuh ada kayak patung atau apa gitu Om. Maksudnya Kayak penghargaan gitu. penghargaan buat sang pejuang Saksi, mungkin ya. Jadi generasi muda tuh tahu juga kalau di sini tuh ada sejarahnya. Karena kan nggak banyak literatur kayak gini. Di sejarah tadi buku di mana-mana kan jarang. Jujur aja saya juga belum tahu sebenarnya di sini tuh ada pertempuran Waringin gitu. Iya benar Om. Dan ternyata deket-deket daerah kita juga kan. Dekat rumah ya. Deket rumah juga. Saya aja dah orang sininya nggak tahu. Kalau dulunya gitu di sini ada pertempuran. Oke Kang Ahmad, kita lihat boleh ke saksi bisu kedua. Siap Oke, sahabat teh. Yang Kang Ahmad tahu sedikit apa tuh di Jalan Klenteng ini selain pertempuran Waringin? Kalau bukan riset ya Om, Ya. secara metafisika dari residual energi memori di masa lampau kayak kelihatan banget Om, dari mulai jalan sana tuh kayak berlarian gitu Om. Pakai baju-baju coklat-coklat, terus baju-baju kaos-kaos biasa. Karena kan dulu mah tentara juga pakai baju biasa. Nggak berseragam gitu Mas. Karena yang membuat mereka terkecoh itu kan dulu mah nggak bisa nguliah kan, mana tentara mana sipil. Karena sipil juga ikut berperang dan tentara juga nggak dominan memakai baju seragamnya. Biar nggak salah paham apa gimana tuh? Ya, untuk ngelabuin lawannya. Kelihatan tuh kayak banyak orang gitu, baju coklat-coklat. Yang di sana, cuman kan perbedaannya tuh banyak. Kalau yang dari lawan mah pakai bawa senjata Om. Kalau di kita mah emang ada yang bawa senjata, cuman nggak banyak yang bawa senjata, malah yang dari lawan, pihak lawan yang bawa punya senjata. Ya sambil jalan. Boleh. Di sini juga ada beberapa tiang listrik ya. Itu kayak kedengaran banget Om, kayak tembakan tuh, letusan tembakan tuh kayak kedengaran banget. Nah, ini Kang, saya lihat di sini ada juga saksi bisu juga ini Kang. Ya, Ada beberapa bekas peluru juga nih. Ya, iya benar. berarti bukan 1-2 tiang listrik ini ya. Iya. Dan nggak sebentar Om, Maksudnya terjadinya. dalam kurun waktu Maksudnya itu bukan cuma 1 hari 2 hari pertempurannya tuh berlanjut gitu. berlanjut. Makanya kayak kelihatan banget gitu. Tembakan. Terus ada yang ngepeluk, ada yang lari. Ada masyarakat yang nggak tahu juga apa diungsiin gitu kalau bahasanya, dipindahin dulu biar tidak kena Efeknya mungkin ya. karena kelihatan juga banyak korban dari kejadian itu. Jadi nggak, karena kan ada waktu dulu kita kekurangan senjata. Karena di kita tuh dulu emang alami ya. Ya terkenalnya kan dengan bambu runcing. Iya, bambu runcing itu nggak pakai persenjata. Itulah hebatnya bangsa kita. Dan kan secara kesiapan juga sebenarnya mah Kurang ya. kurang persiapan, karena kan dikira tuh sudah membaik keadaan, ternyata Inggris merongrong. Jadi penyerangannya tuh ibaratnya bukan nggak ada persiapan gitu Om. Karena mereka kan yang, tapi hebatnya di kita pun sudah nggak ada persiapan, terus kurang senjata, tapi tetap kita bisa hasil. Nah, kalau boleh tahu nih Kang Ahmad, saya juga pernah dengar masalah pertempuran Waringin, bukan dengar ya, sedikit membaca Ya, mungkin. riset ya. Sedikit membaca. Ada dari daerah
Jadi pasukan Inggris kalau nggak salah. Ya, dari Inggris. Dan, Dan sekutu dengan India. India ya. India Yang dinamakan Durkha itu kalau nggak salah. namanya Gurkha. Durkha ya. Tapi kalau kelompok Indianya Sikh. Iya ya, kelompoknya sih. Dan kalau Durkha itu apa? Gurkha itu jadi gabungan antara Inggris, sekutu, India juga. Dinamakannya Gurkha, gitu Gurkha. Dan di itu Durkha itu ada seorang kalau bisa dibilang itu tokohnya atau apa tuh? Yang saya baca tuh. Yang ya. Tuan Willy itu. Iya. Dia itu ibaratnya komandonya. Mungkin Dipimpinnya sama Tuan Willy. Apa namanya dulu? Lupa lagi saya juga. Tuan Willy itu pemimpinnya dari mereka. nah sahabat Tete Oh iya Om, itu sedikit di Saitem juga ada proses pemunggalan juga ternyata. Oh iya iya, oh iya, blokade itu dari sana kan? ya, blokade yang Oh iya, tadi yang saya bilang itu dari Laskar Wanita. Laskar Wanita, Laswi. Nah, Ini sekarang diabadikan kan di nama Iya. jalan. jadi nama jalan. Jadi Itu juga sejarahnya jarang ada yang tahu Om. Laswi Jalan- itu singkatan dari Laskar Wanita. ya, Jalan Laswi itu Laskar Wanita. Nah begitu sahabat Tete, mungkin sedikit cerita dari kita ya, karena kita juga belum Terlalu detail. Paham juga. ya. Nah kita jalan-jalan lagi atau gimana nih Kang Ahmad? Saya juga pengen tahu di sisi misterinya atau Mistisnya. di sisi mistisnya gitu. Boleh ada apa aja lah di sini Siap, gitu. Dan kalau bisa tuh ada yang dulunya berpengaruh mungkin. Tadi itu Om, saya tuh sempat ngobrol Om. Ada kakek-kakek. Beliau tuh kalau disebut pimpinan bukan, tapi beliau bisa dikuak sedikit lah. Ini saksi juga di sini waktu dulu. Itu sesepuh dari kita. Bukan. Dari mana tuh? Kalau nggak salah tuh Netherlands gitu. Bukan dari kita. Dari Belanda berarti. Kemungkinannya. Tapi beliau mengetahui tentang pertempuran Waringin Dia udah di sini waktu dulu. dulunya. Heeh. Tapi dia nggak ikut pertempuran itu kan? Kalau sebatas sempat ngobrol mah, beliau cuma Mengetahui aja. ya, tapi kan belum kita kuak lebih dalam. Iya. Bisa lah nanti Nanti kita undang, mungkin ya. akan melakukan mediumisasi ya. Boleh. Dengan beliau seperti apa season mediumisasi di balik Temarang. Ikuti aja terus jalan malam kita. Cak. Kang Ahmad, Siapa? kita udah tadi jalan-jalan dan menceritakan sedikit ya, sedikit dan kita ingin lebih tahu dari sisi misterinya mungkin seperti itu Kang Ahmad. Boleh. Nah, mungkin kita akan melakukan mediumisasi ya. Siap. Kita akan panggil salah satu kru yang Teman kita, oke. untuk mediator. Boleh. Oke, bisa dibantu sama Kang Didan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih Kang Ahmad, orang ini jarang-jarang masuk Inframe ya? inframe Kang. Belakang layar dulu. Jadi sekali yang masuk Mediasi. mungkin seperti itu ya. Oke. Dan sehat kan? Alhamdulillah sehat. Bagaimana Ahmad mengomen? Gini nih Dan, tadi kita kan sama Kang Ahmad udah mengguar sedikit ya Kang sejarah tentang pertempuran Waringin atau bisa dibilang the Battle of Waringin. Mungkin saya dan Kang Ahmad ingin tahu dari sisi misterinya ya, Sisi lainnya. sisi lainnya. Mitos. Jadi Kang Didan ini saya panggil untuk jadi mediator. Udah siap Dan? Oke. Sahabat Tete, kita mulai untuk mediatornya dan Kang Ahmad akan ngebantu kita. Silakan Kang Ahmad.
Selamat malam. Selamat malam. Maaf mengganggu. Ya, tidak apa-apa. Kalau boleh saya tahu nih, dengan siapa saya berbicara? Tidak usah sebutkan nama. Saya harus manggilnya apa? Sebut saja saya Mister. Mister. Oh, Iya. Anda bukan orang Indonesia? Iya, bukan. Orang mana nih, Kang Ahmad? Inggris saya. Hah? Orang Inggris. Orang Inggris. Iya. Kalau bisa, tolong suaranya agak gede. Ya. Oke, Mister. Ya. Saya mau nanya nih, Mister. Sebelumnya mohon maaf, Mister ini udah saya undang ke sini Ya. karena saya di sini ada keperluan sedikit ya, Kang Ahmad. Dan Mister tahu nggak, dulunya nih di Jalan Kelenteng ini katanya ada suatu pertempuran nih, Mister. Ya. Apa yang Mister tahu dulunya? Waktu Terjadinya apa gitu? Waktu dulu saya dikepung oleh bangsa yang ada di sini. Dikepung di segala penjuru. Dan saya bingung harus berbuat apa, dan saya melawan. Mister dulu ikut berperang gitu? Ya, saya adalah Kolonelnya dari Iya. Inggris itu. Iya. Nah, Mister, tujuan Mister sendiri apa itu dalam pertempuran Waringin itu? Ingin menguasai tempat ini. Wilayah ini Ya. atau Indonesia juga? Ya. Jadi sebenarnya Inggris tuh bikin rencana seolah tinggal di sini, padahal ingin menguasai. Ya, Tapi betul. rencana itu tembus, bocor ke bangsa kita, dan akhirnya mereka dikepung tanpa mereka siap untuk bertempur, tapi udah diserang duluan sama kita. Dikepung, saya dikepung. Anda dikepung di sini dan Iya, kalah. Iya, dan saya kalah. Apa kehebatan bangsa kita nih, Mister? Aduh. Padahal Saya dulu kan Mister tahu sendiri ya peralatan dari Mister, persenjataannya mungkin ya lebih komplit gitu. Iya, betul. Nah, apa yang Mister bisa ungkapin nih? Kepin bagaimana? Ya, kenapa dengan bangsa Indonesia dengan peralatan seadanya gitu, dan bahkan Mister sendiri pun sangat pedenya gitu akan memenangkan pertempuran ini. Iya. Seperti itu mungkin. Ya, dikarenakan seperti itu. Pemasukan senjata gitu. Iya. Ya, pemasukan senjatanya kurang kan. Kalau dari bangsa Indonesia itu ada yang pakai bambu runcing, senjata juga ada yang habis perang mungkin ya, diambil gitu. Ya seperti itulah, ya seadanya. Nah, dengan persenjataan seadanya dari bangsa Indonesia, kenapa Mister bisa jadi kalah gitu? Kecolongannya Mister. Orang Indonesia itu pada hebat semua. Saya kecolongan. Semua pasukan saya digempur habis-habisan oleh bangsa Indonesia, dan saya pun kalah dan tidak bisa menguasai tempat ini. Dan akhirnya menyerah juga, Mister. Ya, dikarenakan seperti itulah. Ya. Kang Ahmad ada yang bisa ini apa? Ada yang mau ditanyain? Kelihatan sih Om, jadi ya rencana mereka itu gagal karena bocor Om. Karena gimana pun juga mereka tuh punya ibaratnya mah pekerja itu bangsa kita. Bener ya Mister? Betul. Jadi para pekerjanya dari Inggris itu ada dari orang-orang kita Om, Ya, kerja di mereka. Nah, ada yang bocor nih rencananya mereka tuh, makanya para polisi, tentara, TKR, laskar wanita dan elemen lainnya melakukan rencana untuk melakukan penyerangan sebelum Inggris menyerang dulu Om. Jadi mereka kecolongan Om. Seperti itu, Mister. Ya, betul. Dan Mister sendiri maaf ya, dulu meninggalnya kenapa? Karena di pertempuran itu kah? Ya, saya ditembak sebelah sini. Iya. Dan saya dikejar-kejar oleh beberapa orang, dan saya
terjebak cabik, Hmm. dipukul beberapa orang dan ditembak sebelah sini. Oh, Mister ketembak. Ya seperti itu. Karena beliau dalam keadaan tidak siap. Ya Dia tidak pegang senjata, tidak pegang apa. kaget saya. Hmm. Sedangkan di kita itu kalau ada yang bawa senjata tuh sebenarnya bukan senjata dari kita, senjata mereka juga. Karena mereka tidak siap, Sabotase, diserang, walaupun pakai bawa alat seadanya, tapi kan dia sendirian Om. Makanya ada dijarah dulu senjatanya mereka. Ada luka tembak berapa titik sebenarnya ya, Mister ya? Ya betul. Jadi senjata makan tuan ya, Mister. Iya betul betul. Kejadiannya siang atau malam, Mister? Siang. Siang ya. Ya. Yang setahu Mister dulunya ini seperti apa sih, Mister? Di sini tuh tempat-tempatnya tentara-tentara seperti Inggris, India, seperti itu. Gurkha. Iya Gurkha. Yang apa itu persatuan Ya, tentara persekutuan India ya, tentara, iya. sama Inggris ya. Iya. Sikh itu bukan? Iya iya iya. Betul. Itu sih kan karena mereka itu di bawah naungannya Inggris. Ya. Jadi mereka bawa yang terdekat kan, kalau bawa pasukan dari Inggris kan jauh. Hmm. Jadi mereka bawa dari India Hmm. dan sekutu lainnya juga ada. Nah, Mister, dulu korbannya banyak gak dari bangsa Banyak Mister ini? sekali. Hmm. Dari bangsa banyak sekali. India pun banyak. Hmm. Seperti itu dikepung saya dari mana, dari segala arah kan. Dan akhirnya bangsa Mister itu mengalihkan ke negara Singapura ya. Ya, Berfokus ke sana aja sama di India. ya betul. Paham. Siap. Saat itu Mister mengaku kekalahan. Ya. Kekalahan karena saya dikejar-kejar Hmm. oleh bangsa Indonesia. Selain dari bangsa Inggris dan India, ada nggak dari bangsa lain yang ikut dalam pertarungan ini? Pertempuran mungkin. Ada Dari bangsa mana itu, Mister? Jepang. Jepang ikut juga. Ya, ada juga. Karena kan beberapa. Jepang pengen balas dendam. Ya, betul. Mister bersekongkol Ya, dengan Jepang ini. Hmm. Nah, Mister, tadi saya sudah jalan-jalan di daerah Kelenteng ini ya, Mister, dan saya kebetulan lihat bukti saksi bisu mungkin ya. Saksi bisu. Tembakan tiang listrik, Mister. Ada bekas-bekas peluru dulunya. Tahu nggak, Mister, itu? tidak Tidak tahu, tahu. Mister. Tidak memperhatikan itu. Karena dia kabur dulu ada. Apa keburu Misternya tewas? Ketakutan Om. Jadi Mister, Kejar-kejar saya kan. waktu itu tewasnya di sini juga atau di tempat lain? Sebelah sana. Sebelah sana. Masih di daerah ini? Ya, cuma sebelah sana. Ya. Dekat Ciroyom. Kalau boleh tahu nih, Mister, bisa dijelaskan apa ya, pertempuran Waringin ini dulunya apa udah direncanakan nih dari bangsa Mister atau apa? Ya, sudah direncanakan. Dari jauh-jauh hari kah? Iya. Itu kan kejadiannya setelah kemerdekaan kita itu, Mister. Ya, betul. Hmm. Dan saya sudah merencanakan itu dalam beberapa negara, yaitu Amerika. ya, Yang paling utamanya Amerika. betul. Jadi ada sangkut pautnya juga dari bangsa Amerika. Iya. Dorongan gitu. Iya. Jadi kan Om, rencana mereka tuh kan bilang yang ngebom Hiroshima Nagasaki itu waktu itu tuh kan mereka bilangnya itu untuk memerdekakan Indonesia kan. Nah, Ternyata sebenarnya itu tuh punya rencana lain Om. Itu untuk menguasai lagi Indonesia. nah, saya satu lagi nih, Mister. Kita kan dulu sudah merdeka nih ya. Iya. Kenapa Anda tidak menerima kemerdekaan Indonesia waktu itu dan Anda membuat suatu pertarungan ini gitu setelah kita merdeka? Belum puas saya untuk menguasai Indonesia. Tapi Mister itu kan sudah kalah. Itu kan bangsa Belanda. Bangsa Inggris kan baru. Berarti Inggris itu Dan tidak persekutuan. mengakui kemerdekaan kita waktu itu. Ya, seperti itu. Dan
direncanakan untuk pertarungan ini. Ya, pengambilan pengoposisian. Jadi ini Om, kalau lihat sedikit mah sebenarnya ketika merdeka pun sebenarnya kan Indonesia itu tidak leluasa Om. Masih ada pecah-pecah. Perpecahan masih terjadi di mana-mana tah. Itu tuh sebenarnya pengen dimanfaatin sama mereka. Begitu, Mister. ya betul. Kekuatan di kita kurang mungkin ya. Ya, Kurang Masih kompak mungkin. masih Belum terpecah. Ada. Nah, salah satu kekuatan kita pun sipil juga ikut berperan ya. ya. Jadi mereka tuh nggak bisa membedakan mana tentara, mana warga biasa. Nah itu hebatnya orang Indonesia. Oh. Kesatuannya itu. Ya. Jadi betul, Mister betul. juga terkelabui ya Iya. dengan bangsa kita, mana tentara, mana sipil. Ya betul. Disangkanya bukan tentara padahal tentara gitu. Ya Dan Mister di situ. Dalam kabut dia. ya. Saya Nah. terpojok. Terpojok. Mister, dari apa ya? Dari anak-anak buah Mister mungkin ya dulunya nih. Setelah Mister tewas duluan atau gimana? Sepertinya iya. Hmm. Karena saya dikelabui oleh bangsa Indonesia. Nah, untuk para apa sih namanya bawahannya tuh Prajurit. prajurit Mister itu ditarik mundur atau dengan sendirinya mundur? Saya tidak tahu. Karena Mister udah tidak ada. Ya, saya dikejar-kejar. Jadi Om, mereka tuh ngerasa keasikan. Jadi di sini tuh santai banget gitu. Ngerasa ini rumah kita gitu. Karena ini bakal dikuasai sama kita, ternyata dapat Udah pede duluan. beda duluan. Ternyata kecolongan diserang sama kita. Oke, Mister, sebelumnya saya terima kasih nih ya, walaupun sedikit cerita dari Mister ini, mungkin saya ingin lebih tahu nih sejarah tentang pertempuran Caringin. Makasih, Mister. Maaf mengganggu Mister. Ya, sama-sama. Terima kasih ya. Ya, selamat malam. Malam. Nah, sahabat Tete, tadi saya sudah melakukan mediumisasi dan kebetulan tadi yang masuknya dari orang Inggris, kaptennya mungkin ya Kak, Kolonel. kolonelnya. Ya. Kalau saya tadi dengar ya cerita beliau, dia udah benar-benar kewalahan. Iya, kecolongan sebenarnya. Kecolongan, iya. Jadi mereka tuh ngerasa udah menguasai Om. Nah, Menguasai, makanya memperkerjakan, maaf ya, kayak babu gitu Om. Beberapa orang kita tuh jadikan babu sama mereka. Ya, Dipekerjakan. Ternyata mereka itu juga menjadi salah satu informan Om, yang membocorkan rencana mereka. Makanya Oke deh. terjadi penyerangan oleh negara kita, bangsa kita. Oke Kang Ahmad. Didan, terima kasih juga udah bantu kita nih Didan Ya, dan Kang sama-sama. Ahmad. Kita akan melakukan mediumisasi lagi dengan mediator yang berbeda ya. Oke, siap. Oke, Biar Ya. bisa nyari literaturnya lebih enak. siap. Oke, tunggu aja ya sahabat Teteh. Berangkat dulu. Oke, Kang Ahmad, barusan kan kita udah melakukan mediumisasi dari versinya Inggris. ya, dari versinya orang luar. Dan saya ingin tahu versinya dari orang lokal nih, Kang Ahmad. Siap. Biar lebih sinkron Ya, literaturnya Om. betul. Dan di sini saya akan memanggil kru juga untuk buat mediator ya. Boleh. Oke, boleh masuk kru. Ekstraknya ini mau Om. Halo. Mang Apud, paling dia Mang Apud. Bukan si Ken kan ini mah? Wah, chicken gak sebesar ini ya. Ken. Oke, Kang sehat. Alhamdulillah.
Kumaha sehat? Alhamdulillah, Kang Apud. Barusan kan kita udah melakukan mediumisasi dan memanggil dari bangsa luar ya, Kang Ahmad. Sekarang saya ingin tahu dari versi bangsa kitanya nih, Kang Apud. Tolong dibantu ya, Kang Apud. Siap, amin. Udah bisa. Ya, sahabat TT, boleh dibantu doanya ya. Mudah-mudahan apa yang saya dan tim inginkan bisa lancar ya, Kang Ahmad. Siap. Yuk, kita bantu doa aja. Udah siap, Kang Apud? Udah masuk, Kang Ahmad. Sampurasun. Tes. Sambil duduk ya, punten. Ya, calik. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hmm. Aduh. Punten hayang rewongnya. Abah, kenapa nih Kang Ahmad tiba-tiba nangis ini? Ya, nanti kita kue yang langsung ceritakannya yangnya. Yang Hampura. Hampura. eyang Kunaon, kunaon eyang punten. Hampura sering tanya hanya nunjuk itu. Maksudnya kumaha eyang? Setelah beliau telah datang ke sini pas waktu pertempuran. Tapi kan kita juga nggak kalah kan? Tapi kan ada yang gugur di kita juga. Mungkin itu ya, Ya. yang di Sesal. utarain. Eyang bisa sabar dulu yang. Assalamualaikum. Eta jang. Eta keunggulan urang teh jang. Mohon. Di mana tumibana darah getih kurang jang. Jangan bela ieu negeri, jangan bela ieu tanah air. Sabar yang, sabar ya. Desap hati-hati jang. Mun urang sumerah ka Gusti Nu yang widi pasti diberet tulung ku Gusti Allah jang. Mohon. Terus jalan wayanya. Eyang. Yang. Abi kedah manggilnya Eyang atau napisah ya? Abah Gandhi. Abah Gandhi. Bah, sate acana punten pisan Abah tos dipanggil ka dieu nya bahnya karena abi di dieu hoyong terang ieu sejarahna pertarungan Waringin nu kapungkurna bahkan orang Bandung sendiri Kasuat jang. ya seueur anu teu terangeun ya bah tentang pertempuran Waringin ieu teh bah. Nah, abi bade naros ka Abah bah kapungkurna teh kumaha sih bah ieu terjadina pertempuran Waringin teh bah. Jang. Lamun dicaritakeun mah Kreditnya Bang. hese capek jang
Nuhun. Aslina Nuhun, capek eta teh. Mohon ka tawis ku abi bah janten abi teh hoyong perang mungkin orang zaman Tingali we sekarang. tutunggul anu aya di pemakaman nya. Nuhun. Eta saksi bisu sadayana jang. Nuhun. Tihang-tihang anu aya di dieu. Ya, ya. Imah-imah nu aya di dieu jang. Heeh. Jadi saksi ka polisi kuring. Heeh. Katut wargi-wargi sadean Mm-mm. nutos berjuang di medan perang ieu jang. Heeh. Terus kumaha bah? Di Abah blok di ditu, di blok di dieu. Heeh. Ngan kudu apal nya. Heeh. Saeutik yang sebenarnya tentara ti urang teh, Iya, iya. tapi ku anjeunna pasrah hatena hayang ngabela ieu negara jang. Iya, iya, iya. Ditulungan Gusti Allah ge jang. Iya, bah. Da ceuk bareto mah geuning ngan lain saukur mesin hungkul lain ngan saukur bedil hungkul jang. Ku pare di baledogeun oge Oh. bisa jadi tajang bom eta teh. Karena kapungkur aya kiainya abahnya menjadi pemimpin kan. Ieu di dieu teh patilasana. Jang. Kumaha bah tah? Hoyong terang abi bah. Nya sakti kidul aya nu nyerang. Ya sakti kale aya nu nyerang. Kulon ti wetan kabeh nyerang jang. Kapungkur kan urang teh tos merdeka bah. Nya muhun ai kan merdeka mah Mohon. Sejati nama tah sejatinya. Janten si bangsa luar teh masih kene Ngarokok. panasaran meureunnya. Ya, ku ditingali mah di mimiti zaman Portugis nepi kiwari masih kene dijajah. aya ku Cuman perbedaannya kudu sekarang mah tidak dilelek terlihat. Abah kapungkur teu ngiringan. nya eta sim kuring teh nu ngadamping salah sahiji kolonel Di bangsa urang. Tapi alhamdulillah kan bah ayeuna entos tiasa ngalewati eta pertempuran teh nya banyak. eta yang kunci nama pasrah sumrah ka Gusti Allah. Nuhun. Da gening lain ti bangsa urang, lain ti bangsa batu, lain ti bangsa urang. Anu dijajah ku urang aya, anu dijajah ku batur oge aya. Gitu. Kiai saha ya tentang pemimpin teh ya. Oh, jurang kapainya ya. Kumaha bah? Aya sametan anu kedah dibayar kade umat bayar. Naon bah? Eta sametan tesna jang kedah ngawalatrakeun ieu tempat Maksudna diratakeun. diwalatrakeun. Oh, disejahteraakeun. diberesan meureunnya. Sok bah carioskeun bah. Nyungkeun senakan tos pemuda masa depan. Nuhun. Jagi patilasan-patilasan. Termasuk tiang listrik eta bah kanggo saksi bisunya banyak. Aduh, eta tiang listrik janten saksi najang. Iya, iya, iya. Abah setuju tuh upami di daerah ieu aya monumen kanggo kumaha Kang Ahmad Siap. kanggo Bagusnya Mas Om ada peninggalan seperti monumen kayak gitu tuh bagus. Karena kan banyak yang tidak tahu. iya, iya. Karena saya juga nggak tahu sebenarnya Iya. mah. Karena kan nggak ada di literatur sejarah sekolah tuh nggak ada. Abah setuju tuh bah upami di dia di aya gitu suganti pemerintah gitu aya ka emutan meureunnya kanggo ngabangun hiji monumen kanggo pertempuran Waringin Kapungkurna bah kumaha bah
Da areusi eta teh jang kabeh tentara teh areusi. Ngarogokeun bambu runcing oge lain sarogok-rogokna. Leres. Ngalung batu oge lain saalung-alung batuna. Bahkan mah nuku abdi diterang pasukan urang oge jang 24 jam siapna oge. Itu bobo bah. Aya bogona. Gantian. Ku seueur-seueurna eta nu ngarongrongkan ieu sejarah. Kadeksa. Ya. Kena dijagi pisannya banyak. Kanggo buyut urang bah. Apa ge ayeuna teh? Tika pungkur duki ayeuna teh ngaraoskeun kana bersalahna eta. Lios bantos da nuntos pantos meureun bah. Da ayeuna ge meureun tiasa dihapunten ya Kang nya. Waktu perjalanannya emang kedah gitu Kang Intan. Jadi kayak salah ti abah oge salarosna mah. Tos waktosna we bah. Tapi kan walaupun abah sebagai pendampingnya beliau, setelah beliau nggak ada kan abah ge ngabantosan nu sanes. Tika pungkur jeung Muhun, makanya salarosna mah teu kedah menyesal oge bah. Ya. ku disesalina teh naon pas maotna sim kuring. Nya eta nya tapi ka atasnya bah. Yang jadi mudah-mudahan dengan abah nyerita kieu teh janten pas sedih abah hilang Bunga sim kuring. nya. Ya. Jadi Tiasa abah ge aya agak nu kenang ieu kana perjuangan sim Mun. kuring. makanya nya mudah-mudahan ge abah selesai ge tenang nya bah teu sedih deui. Karena kan ieu sejarah bakal insya Allah bakal dikenang bah. Moal dihilapkeun Moal mungkinnya dihilap. khususnya orang Bandung Apalagi orang Bandung meureun. Mugi lagi ka kuping ku nu dilaluhur sangkan lebih teliti deui gitu kanu sajarah sajatina teh gitu. Sejarah nunya nu leres-leres lah. Abah tos tenang, tos puas, ulah sedih deui nya bahnya. Sok didoakeun ku sim kuring abah sing tenang. Kan sakur tiasa menangnya jami. Muhun bah. Turun abah badewi. Aturun pisan tos ngautarakeun. Alhamdulillah Kang Ahmad, kita udah dapat dari bangsa lokalnya ya Kang Ahmad, dan saya kaget tiba-tiba beliau nangis Kang Ahmad. Ya, Hebat nangis. udah kalau kita lihat ke belakang pasti sedih, pasti gimana mereka berjuang untuk kita. Kita mah sekarang lebih enak ya, mau ngapa-ngapain juga enak. Iya. Saya mau nanya nih ke Kang Apud nih. Kang Apud tadi kan apa ya? Maksudnya yang dirasain Kang Apud ini tadi pas dimasukin kita tiba-tiba Kang Apud sendiri langsung tidur ya dan menangis. Apa yang dirasain Kang Apud itu? Apa ada yang bisa disampaikan kah ke sahabat DT ini? Panginten kalau misalnya buat itu walau alam ya mungkin karena pertama kalinya mungkin ya itu masuk ke cangkang orang nggak tahu atau apa. Cuman tadi awal pertama sih emang agak berat Kang. Awal pertama justru saya terus meminta pada Allah untuk memasrahkan jiwa raga. Nah di situ alhamdulillah bisa masuk. Cuman yang saya aneh biasa ditempelkan tuh kan biasa langsung klap gitu ya. Kok ini mah asa didorong gitu dah. Asa didorong dari apa? Dari ini nih, dari lambung gitu. Asa didorong dari lambung. Ya mungkin dan sebelumnya juga kan sebelum hari H kita nih konten kan udah pernah pernah meminta dulu ya izin kepada ya yang ada di sini. Mungkin ya yang saya dapatkan sih
itu Kang, pengikutnya dari beliau-beliau yang kolonel-kolonel yang dulu berjasa di sini. Nah, alhamdulillah saya punya satu pegangan, Ya. namanya tuh Abah Gandhi. Beliau adalah ya mungkin pembantu ya, atau yang menjaga Kang ya, yang menjaga dari kolonel tersebut. Padamnya Ya mungkin kayak gitu. Pendampingnya ya alhamdulillah bisa gitu. Nah, Nah, gitu. oke Kang Aput, sebelum saya tutup mungkin ada nggak dari Kang Aput sendiri nih buat sahabat di rumah atau buat sahabat Teteh juga pesan atau kesannya nih tentang pertarungan Waringin ini Kang Aput? Kalau buat kesannya emang luar biasa ya. Dimana kita tuh dijajah hampir berpuluh-puluh tahun, bahkan ratusan tahun dengan gigihnya perjuangan para pejuang-pejuang kita Kang ya, bisa dihadang gitu, bahkan itu bertubi-tubi kan kita dijajah tuh kan, tapi sampai saat ini alhamdulillah kita dengan lahirnya sudah merdeka kan. Dengan lahirnya sudah merdeka, dan yang intinya sih saya pesan kepada semua sahabat DT untuk selalu melestarikan petilasan perjuangan Sejarah. pejuang kita Kang gitu. Untuk mengingat mungkin Nah, ya, apalagi apakah itu orang-orang yang baru-baru sekarang ya. Apakah kayak- itu yang terkenal atau yang terpendam, ya mungkin kita harus meyakini bahwa setiap di mana ada tragedi di situ ada bekas gitulah. Maka harus terus dijaga dan dilestarikan gitu Kang. Dan buat edukasi juga ya Kang Iya. Ahmad, perlu ini sebenarnya. Karena saya juga sebelumnya belum tahu bahwa Justru saya juga belum tahu. ada pertarungan Waringin atau The Battle of Waringin ini ya. makanya literatur kita tuh harus ngejalur gitu, Ya, sesuai alur, karena ini kan nggak hanya untuk hari ini bisa nanti setahun, 2 tahun, 10 tahun ke depan juga masih bisa disaksikan oleh Anak cucu kita ya. iya. Pokoknya intinya pesannya jangan sampai melupakan sejarah aja Kang. Wah, iya. Oke, mungkin sahabat Teteh dan sahabat di rumah sampai di sini dulu untuk di balik Temaram nih ya, untuk membuat sejarahnya The Battle of Waringin. Sedikit mungkin ya keguar mungkin ya Kang Ahmad, atau ada yang kurang-kurang, bahkan ada yang tidak sinkron mungkin. Mohon dimaafkan karena kita juga sedang belajar juga. Dan buat sahabat di balik Temaram, sebelum saya akhiri video ini, jangan lupa dibantu subscribe, Like, komen, dan juga share-nya. dan ingat juga Kang, Ya, jangan di skip iklannya iklannya juga, jangan di skip karena itu sangat berarti buat kita. ya. Dan tak lupa saya ingatkan, jangan Ukur nyalimu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuh.